Everybody shake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Azma Channel 87, tutorial perbaikan peralatan rumah tangga dan berbagi ide kreatif dari barang-barang bekas. Sebelumnya untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan semoga teman-teman semua selalu berkesehatan jasmani dan rohani, selalu berkeselamatan selamat dunia hingga akhirat nanti, dan juga selalu diberi rezeki halal barakah serta bermanfaat. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman, di sini ada sebuah kapsul blender mereknya Cosmos dengan tipe FP32. Ya, ini kata pemiliknya ketika posisi panas tiba-tiba mati sendiri ya. Ketika buat untuk menggiling atau menghaluskan makanan ya, ketika mesinnya ini panas maka tiba-tiba mati. Perlu diketahui teman-teman ya, sebenarnya ya, ketika mempunyai blender ataupun kapsul blender ataupun yang lain ya, ketika digunakan dan dinamonya ini panas dan tiba-tiba mati, maka itu belum tentu rusak ya, belum tentu rusak. Caranya bagaimana ya? Ketika posisi panas mati, biarkan terlebih dahulu ya. Setelah dinamonya dingin, coba colokkan lagi ke listrik dan coba nyalakan, apakah bisa menyala, bisa berputar apa tidak. Dan jika bisa berputar, maka di dalamnya ada sebuah rangkaian, artinya ada komponen ya, pengaman dinamo blender ataupun kapsul blender ya. Jadi yang mati tiba-tiba mati itu belum tentu rusak ya, belum tentu rusak. Contohnya ini kapsul blender merek Cosmos ini dengan harga yang lumayan ya, kata pemiliknya di kisaran 400.000. Karena untuk merek kapsul blender itu banyak banget ya, mulai dari di bawah 100.000, 150.000, dan yang ini di 400.000 rupiah. Kata pemiliknya. Untuk harga pastinya saya tidak tahu ya, kisarannya seperti itu, seperti ini. Nah, contohnya seperti ini ya, ini dilihat. Jadi kalau mati itu belum tentu rusak teman-teman ya. Blender ataupun kapsul blender yang mati ketika digunakan tiba-tiba mati itu belum tentu rusak ya, seperti ini saya contohkan. Ini kemarin juga seperti itu ya, kata pemiliknya mati kemudian dibawa ke tempat saya. Setelah dingin saya coba, ternyata tidak apa-apa. Masih belum lepas. Nah, dalamnya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Tidak semua kapsul blender ada tambahan komponen-komponen seperti ini. Ini adalah komponen-komponen tambahan ya, sebagai pengaman dari kapsul blender itu sendiri. Ini ada termostatnya, juga ada komponen ini, entah ini namanya apa ya. Ini jadi ketika posisi panas maka termostat akan putus. Jadi listrik tidak lagi ada, aliran listrik tidak lagi masuk ke dinamo. Akan tapi ketika dingin maka akan menyambung kembali. Seperti halnya setrika listrik ya, teman-teman lihat lampu indikatornya kadang nyala, kemudian ketika panasnya sudah mencapai berapa derajat ya, maka akan lampu indikatornya mati. Ketika agak dingin maka akan nyala kembali, seperti itu. Berarti itu normal ya, tidak ada masalah. Dan itu juga tidak rusak, itu malah justru bagus ya. Kalau blender ataupun kapsul blender ada pengamannya seperti itu, ada termostatnya, maka ya tidak mungkin, artinya kemungkinan kecil lah kalau gulungan ini sampai terbakar. Kenapa? Karena ketika dinamo ini panas
maka otomatis termostatnya akan putus dan akan tersambung kembali ketika posisi dinamo sudah dingin. Seperti itu. Jadi perlu diingat ya. Tapi kalau teman-teman punya kapsul blender yang murah, mungkin di bawah 200, ya kemungkinan tidak ada rangkaian atau tambahan komponen seperti ini, tidak ada pengamannya. Ini yang mahal ada pengamannya, itulah perbedaannya. Ya, saya rasa untuk besar kecilnya dinamo, mulai dari yang mahal yang murah itu kelihatannya sama teman-teman ya. Ya mungkin kualitasnya berbeda, kualitas ya perbedaannya sangat kecil. Yang membedakan ini tidak ada kapasitornya, tidak ada tambahan ini komponen 2 ini. Entah ini apa, namanya apa ya. Bila teman-teman tahu, silakan ditulis di kolom komentar. Ada termostatnya. Ya, sehingga blender ini sangat-sangat aman. Jadi tidak rusak. Perlu diingat lagi, kalau mati, tiba-tiba mati, entah itu blender ataupun kapsul blender, ketika digunakan tiba-tiba mati, ya, tanpa dimatikan saklarnya kok tiba-tiba mati, itu belum tentu rusak, ya. Karena di situ ada pengamannya namanya termostat, dan ketika dinamo panas maka termostatnya akan putus, ketika dinamonya dingin maka termostatnya akan menyambung kembali. Seperti itu sepengetahuan saya, dan bila ada kurang lebihnya, ada salahnya mohon diingatkan ya, silakan tulis di kolom komentar. Ini saya pasang kembali, kemudian akan saya coba apakah bisa berputar. Padahal kemarin kata pemiliknya tidak bisa berputar. Ya, ketika dibawa ke tempat saya itu posisinya masih panas ya. Dan saya coba juga tidak bisa menyala. Ya, teman-teman lihat di sini ada saklar cupnya. Ini harus dipencet. Kalau tidak dipencet ini tidak akan bisa berputar. Ini harus dipencet terlebih dahulu. Cara mencoba tanpa ya cup blendernya. Kalau memang ada cupnya, ada gelasnya, tinggal dipasang pada gelasnya sudah selesai. Kalau tidak ada, caranya seperti ini. Ini dipencet, kemudian ini ditekan ya. Untuk speednya itu 2. Nah, ini normal, tidak ada kendala. Mungkin cukup sekian dari Azmatin 87, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung terus Azmatin 87 dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.